Oke, kembali lagi kita di pembelajaran matematika wajib. Kali ini kita sudah di penghujung materi dari KD Kurikulum Darurat COVID untuk kelas 11 semester ganjil ya. Oke, di sini KD-nya berbunyi menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmetika dan geometri. Tentunya Anda sudah mengenal barisan ini sejak di bangku SMP. Kemudian menggunakan pola barisan aritmetika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual, termasuk pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Nah, hari ini kita akan banyak membahas tentang masalah kontekstual yang berkaitan dengan pola barisan aritmetika atau geometri. Khusus untuk video ini, kita akan bahas tentang pertumbuhan. Oke, siap ya? Oke, untuk pertumbuhan sendiri, apa sih sebenarnya pertumbuhan? Pertumbuhan merupakan kenaikan atau penambahan nilai suatu besaran terhadap besaran sebelumnya yang mengikuti pola aritmetika atau geometri. Nah, contoh masalah pertumbuhan ini adalah perkembangbiakan amoeba dan pertumbuhan penduduk. Ya, untuk lebih mudahnya kita analisis contoh kasus berikut ini. Seorang peneliti sedang meneliti adanya bakteri yang mampu membelah diri, di mana satu bakteri mampu membelah menjadi 3 bagian setiap 15 menit sekali. Nah, jika peneliti tersebut mengamati ada 8 bakteri, carilah berapa banyak bakteri yang terbentuk setelah 2 jam. Soal ini sepertinya sudah pernah kita pelajari waktu di kelas 10 di materi eksponensial. Tapi tidak masalah, kita akan kembali mereview materi ini ya. Oke, informasi apa sih yang kita dapat dari kasus di atas? Apa? Yang pertama jelas, satu bakteri mampu membelah menjadi 3. Nah, membelah menjadi 3. Mampu membelah menjadi 3 ini setiap apa? Setiap 15 menit. Nah, dalam 15 menit satu bakteri berubah menjadi 3. Kemudian, jumlah bakteri mula-mula adalah 8. Nah, ini yang kita akan pelajari nanti. Selanjutnya apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah berapa banyak bakteri yang terbentuk setelah 8 jam. Jadi, banyak bakteri setelah 2 jam. Nah, sekarang kita analisis dulu. Kita analisis soal di atas. Jika kita ibaratkan P0 itu adalah banyak bakteri mula-mula, kemudian N itu adalah tahapan waktu di mana bakteri itu melakukan pembelahan diri, dan T adalah waktu yang sudah dilampaui bakteri, kemudian B itu adalah pertambahan tiap satuan waktu. Jadi kalau di sini berarti banyak pembelahan yang dilakukan oleh bakteri. Jadi satu bakteri membelah menjadi berapa? Di sini adalah B-nya. Oke. Baik, berarti untuk di awal, berarti untuk N sama dengan 0, di mana belum terjadi pembelahan, kita bisa tuliskan ini sebagai P0. Nah, kita tuliskan di sini sebagai P0, gitu ya. Di mana kalau di soal tadi P0-nya adalah 8 unit. Selanjutnya 15 menit setelah itu pasti terjadi pembelahan. Nah, pembelahan yang pertama ini kita tahu satu bakteri berubah menjadi 3. Berarti kalau ada 8 bakteri, tentunya dia menjadi 24. Kalau ada 5 bakteri, berarti menjadi 15. Berarti sama artinya dengan kita bisa menghitung dengan banyaknya banyaknya pertambahan dikalikan jumlah bakteri mula-mula. Gitu ya. Kemudian 15 menit kemudian, yaitu setelah 30 menit, maka terjadi pembelahan yang kedua. Nah, untuk pembelahan kedua ini, maka yang membelah itu adalah bakteri yang ada yang setelah membelah di N1 ini. Sehingga pasti besarannya adalah B kali P1. Nah, sekarang mari kita memperhatikan. Kita tahu bahwa
P1 sebelumnya ini kita hitung dengan cara mengalihkan P0 dengan B. Maka kita bisa juga merubah, jadi ini adalah B dikalikan P1 kita ganti dengan B dikalikan P0. Sehingga hasilnya adalah B pangkat 2 kali P0. Seperti itu. Kita lanjutkan ke 15 menit berikutnya. 15 menit berikutnya berarti masuk ke menit ke-45. Ya, setelah 45 menit. Maka terjadi pembelahan ketiga. Berarti P3 di sini dihitung dari P2. B dikalikan P2. Sehingga kita lihat lagi. P2 di sini ya sudah kita hitung sebelumnya, di mana P2 nilainya adalah B kuadrat kali P0, sehingga kita bisa menuliskan di sini B dikalikan B kuadrat kali P0, sehingga nilainya adalah B pangkat 3 kali P0. Nah, 15 menit kemudian. 15 menit kemudian berarti di sini besarannya adalah 60. 60 menit ya, 60 menit setelahnya. Maka terjadi pembelahan keempat. Di mana jumlahnya? Maka tergantung jumlah di P3. Berarti B kali P3. Sekali lagi kita perhatikan bentuk P3. P3 ini sudah pernah kita hitung di sini. Di mana besarannya adalah B pangkat 3 kali P0. Sehingga kita bisa menuliskannya B dikalikan B pangkat 3 kali P0, yaitu P pangkat 4 kali P0. Sekarang mari kita lihat polanya. Kita perhatikan polanya. Ini tadi pembelahan keempat. Di sini B-nya pangkat 4. Di sini pembelahan ketiga, B-nya pangkat 3. Di sini pembelahan kedua, B-nya pangkat 2. Yang ini 1, sini B-nya juga otomatis ini pangkat 1. Sorry, di sini. Ini B-nya pangkat 1. Seperti ini. Berarti kalau begitu dengan pola yang ada, kalau waktunya itu adalah N, di mana atau pembelahannya itu sudah N kali, kita bisa menuliskannya sebagai PN sama dengan B pangkat N dikalikan P0. Nah, mari kita kembali ke soal. Nah, yang ditanyakan di soal tadi, berapa banyak setelah 2 jam? Kita tahu bahwa 2 jam itu berarti sama dengan 120 menit. Nah, 120 menit itu setiap 15 menit terjadi pembelahan. Berarti sama 120 menit sama dengan 8 kali 15 menit. Jadi N di sini pembelahan telah terjadi sebanyak 8 kali. Kalau begitu, yang kita cari di sini adalah P8. Berarti P8 sama dengan B pangkat 8 ya dikalikan P0. Nah, B-nya di sini adalah banyak atau hasil dari pembelahan bakteri. Ada berapa? Ada 3. 3 kali 8 dikalikan P0-nya. P0-nya tadi adalah bakteri mula-mula, yaitu sebanyak 8. Maka 3 pangkat 8 dikalikan 8, hasilnya adalah 52.488. Wow, dari 8 bakteri dalam 2 jam sudah terbentuk 52.488. Gitu ya. Itu untuk contoh pertama dari kasus pertumbuhan. Kita masuk ke contoh kedua. Sekarang kalau tadi bicara tentang hewan, tentang bakteri, sekarang kita mau bicara tentang manusia. Nah, suatu kota memiliki jumlah penduduk pada tahun 2016 sejumlah 6 juta jiwa. Jika tingkat pertumbuhan penduduk kota tersebut 2% per tahun, maka jumlah penduduk kota tersebut setelah 7 tahun itu berapa? Yuk, apa sih informasi yang kita dapatkan dari soal ini? Yang pertama yang jelas adalah jumlah penduduk awal. Kita tahu bahwa jumlah penduduk mula-mula yang didata di sini mendadak.
jumlah penduduk tahun 2016. Nah, karena ini yang jadi acuan 2016 sebanyak 6 juta jiwa. Kemudian ada pertambahan penduduk tiap tahun sebesar 2%. 2% itu setara dengan 0,2. Ini per tahun. Gitu. Kemudian apa yang ditanyakan dari sini? Yang ditanyakan adalah berarti berapa jumlah penduduk setelah 7 tahun. Nah, mari kita analisis bersama ya. Jika P0 itu dianggap sebagai jumlah penduduk mula-mula, N itu adalah waktu atau banyaknya terjadi pertambahan penduduk, dan I itu adalah tingkat pertumbuhan penduduknya, maka kita bisa mengerjakannya atau menganalisisnya begini. Jika di awal di tahun 2016 masih belum ada pertambahan, di mana data diambil mula-mula, P0-nya adalah 6 juta. Selanjutnya 1 tahun kemudian otomatis dari informasi di atas dikatakan dia ada pertambahan penduduk sebesar 3%. Nah, berarti penduduk pada 1 tahun setelahnya atau tahun 2017 kita bisa melihat acuannya dari P0. Jumlahnya adalah berarti 6 juta ditambah dengan pertambahan 3% dari 6 juta. Berarti kita bisa menuliskan 6 juta ditambah pertumbuhan penduduknya dari 6 juta. Begitu ya. Maka kalau kita boleh lihat atau kita bisa lihat di sini, berarti coba ini ada P0, di sini juga ada P0. Mari kita keluarkan P0-nya. Nah, ini bisa kita faktorkan seperti ini. Maka di sini adalah 1 plus I. Nah, begini ya. 1 tahun berikutnya berarti pada tahun 2018 ini diibaratkan berarti sudah terjadi 2 kali pertambahan penduduk dengan besaran yang sama, yaitu 3% per tahun. Berarti jumlah penduduk pada tahun 2018 ini adalah P1, berarti kita lihatnya adalah penduduk pada tahun 2017, bukan lagi pada tahun 2016, ditambah 3% dari, tadi 3 apa 2 ya? Berapa persen? Oh, 2%, maaf. 2% dari penduduk di tahun 2017, bukan lagi tahun 2016. Nah, maka ini bisa kita faktorkan menjadi 1 ditambah I. Yuk, sekarang kita lihat. Di sini ada P1. Di sini P1 tadi sudah dihitung. Besarannya adalah P0 kali 1 plus I. Sehingga dengan begitu, ini sama artinya nilainya dengan P0 dikalikan 1 plus I dikalikan 1 plus I. Sehingga hasilnya adalah P0 kali 1 plus I pangkat 2. Nah, kita lanjutkan. Tahun 2019, berarti 1 tahun kemudian, 2019. Pertumbuhan penduduk ketiga setelah tahun 2016. Berarti kita menghitungnya dari tahun ke 2018. Jadi jumlah penduduk di tahun 2018 yaitu P2 ditambah 2% dari P2. Sehingga kita bisa menuliskannya P2 1 plus I. Begini ya, kita faktorkan. Lalu dengan memperhatikan nilai dari P2 ini, nah, dari P2 yang sudah kita hitung tadi, nilainya ini, maka bisa kita ganti angkanya menjadi P0 kali 1 plus I pangkat 2 dikalikan 1 plus I. Sehingga hasilnya adalah P0 kali 1, plus I pangkat 3. Nah, sekarang kita lihat polanya lagi. Nah, kita kembali melihat pola ya. Polanya lihat. Ketika sudah terjadi pertumbuhan penduduk ketiga, maka di sini ternyata pangkatnya 3.
terjadi pertumbuhan penduduk 2 kali, di sini pangkatnya juga 2. Ketika 1, otomatis pangkat di sini juga 1. Berarti pola ini kalau misalkan di sini N-nya sama dengan T, maka kalau N itu sama dengan T, berarti bisa kita tulis P ke T sama dengan P0, P0 kalikan 1 plus I pangkat T. Nah, yuk kita kembali ke soal. Tadi di awal P0-nya atau jumlah penduduk di awal atau mula-mula sebesar 6 juta. 6 juta penduduk. Kemudian pertumbuhannya adalah 2% atau setara dengan 0,02. Yang dicari adalah tahun ke-7, berarti P7. P7 sama dengan P0 kali 1 plus I pangkat 7. Dengan memasukkan angkanya atau nilainya, maka kita dapatkan seperti ini pangkat 7. Maka hasilnya boleh dihitung. Hasilnya adalah 6.892.000 jiwa 114 jiwa gitu. Oke. Nah, itu tadi tentang peluruhan. Kalau ada yang masih ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan kemudian. Boleh di Japri atau di LMS Moodle-nya, silakan dituliskan di forumnya masing-masing. Kalau masih belum paham, 1 kali baca, 1 kali lihat videonya, boleh diulang lagi. Gitu ya. Semangat, selamat belajar, tetap semangat, tetap sehat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.